Baik, saya lanjutkan kembali. Ya, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah, dalam khotbah perpisahan selama perjamuan malam terakhir dengan para murid, Yesus menyatakan dengan terus terang bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Yesus sendirilah yang menjadi jalan kepada Bapa. Dia bukan sekedar petunjuk jalan, tetapi jalan. Karena orang bisa sampai ke tujuan karena ada jalan. Pemazmur berdoa, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Mazmur 27 ayat 11. Di situ sudah tertera bagaimana Allah itu sebagai jalan. Mazmur 27 ayat 11. Peranan Yesus sebagai jalan menuju Bapa dikatakan juga dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Efesus 2 ayat 17 sampai 18. Jadi Yesus sebagai jalan itu dan jalan satu-satunya untuk sampai ke rumah Bapa di surga itu harus diimani dan diikuti. Yesus juga menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Dalam bahasa Yunani kebenaran disebut atletia atleteia. Artinya sesuatu yang nyata, asli dan memberi kepastian. Dalam Mazmur 25 ayat 10 terdapat pernyataan iman. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yesus sebagai jalan memberi kepastian akan sampai kepada Bapa. Dialah sang kebenaran karena dia datang dari Bapa dan tahu jalan untuk kembali kepada Bapa. Jadi pernyataan Yesus kepada Thomas dan para murid bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Siapa orang yang bisa kembali kepada Bapa selain Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah Allah. Padanya tidak ada dusta. Dengan keyakinan bahwa Yesus adalah kebenaran, maka umat Kristiani mempunyai pedoman untuk bertindak sesuai dengan kaidah iman dan moral yang dikehendaki Bapa. Nah itu tadi, bukan yang berteriak-teriak Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku di surga. Orang dapat mengajar tentang kebenaran sementara hidupnya sendiri tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Nah ini dia. Kita sebagai orang Kristiani tidak boleh menjadi orang yang munafik, orang yang fasik. Ya, orang yang fasik itu tahu tentang kebenaran tetapi menutup-nutupi kebenaran. Orang yang munafik itu nampaknya benar tetapi di belakang dia penuh dengan kebobrokan. Ya. Maka fasik dan munafik itu sama-sama dihindari dan harus tidak dilaksanakan. Karena kalau menjadi orang fasik dan orang munafik itu berarti kita bukanlah pengikut Kristus. Kita adalah penyesat atau yang disesatkan. Nah, tidak demikian dengan Yesus. Yesus bukan hanya pengajar kebenaran tetapi sang kebenaran itu sendiri. Jadi Yesus itulah sang kebenaran itu sendiri. Dia bukan pengajar kebenaran. Dia mengajarkan kebenaran karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah hidup. Ketika menghibur Maria dan Marta yang sedih karena kematian Lazarus, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25-16. Jadi bagi iman kita, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan jika kita tidak bersatu dengan Kristus, kita mati. Jadi begini, yang dimaksud mati dan hidup itu bukan hanya kita misalnya meninggalkan dunia. Sebenarnya sesuatu yang tepat, yang pas itu kita meninggalkan dunia. Kita kan berziarah di muka bumi ini, meninggalkan tubuh kita dan kita meninggalkan dunia. Tetapi kalau kita mati,
dan kita tidak dibangkitkan oleh hidup, maka kita tidak akan berjumpa dengan sang kehidupan. Jadi kalau mati itu, ya, dalam eskatologisnya, itu tidak bersama-sama dengan Allah. Tapi hidup itu kalau bersama-sama dalam kerahiman Allah. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan yang namanya rest in peace, turut berduka cita. Itu yang normalnya. Ya ada bahasa Latinnya sebenarnya ya. Nah lalu kita ada doanya. Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketenteraman dalam kerahiman Tuhan. Nah itu sudah sepantas dan sewajarnya. Kalau tiba-tiba ada hantu yang menakut-nakuti mimpi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ya refleksikanlah itu. Hantu itu siapa? Jangan-jangan kita dihantui oleh rasa bersalah kita. Kita dihantui oleh korban kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan. Yang menderita itu bukan hanya bapak-bapak di penjara, tapi korban itu coba pikirkan. Apakah bapak-bapak pernah memikirkan korban? Ya, baik korban kejahatan dan juga korban yang lainnya. Orang tua menjadi korban, nama baik hilang, harta habis, ya, istri juga. Pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pikirkan? Ya. Jangan hanya mikirkan perasaan ya, kita-kita sekalian begitu. Atau Anda-anda sekalian, pikirkan. Apalagi kalau korban kejahatan bapak-bapak sekalian. Nah, kita terus terang saja begitu. Ya. Belum traumanya, ya. Saya pernah bercerita, ya, ada korban perkosaan ya. Sampai akhirnya harus trauma seumur hidup, ndak berani kawin, ndak berani melihat pria, ndak berani macam-macam. Akhirnya menjadi gila. Nah, sekarang coba pikirkan itu. Makanya kita juga setelah kita mohon pengampunan, kita mengampuni dan kita juga harus mendoakan. Ini jangan kita merasa, wah kita sudah, ya. Jadi saya beberapa waktu lalu studi eksplorasi dengan menonton film, ya. Jadi penjara-penjara yang ada di dunia ini kan ada penjara yang begitu padat di Filipina itu padat, ya. Ada penjara yang paling berbahaya di Amerika Latin sampai ini ya. Semuanya, ya ini mohon maaf nih, ya. Yang melakukan pembunuhan itu semuanya sangat menyesal. Ya, hari-harinya tidak bisa, ya. Jadi jangan lalu merasa, mohon maaf, sok jagoan. Ya, karena udah membunuh orang. Tetapi orang-orang itu yang membunuhnya, bahkan ada yang membunuh bapaknya sendiri itu menyesal. Dan tidak terkatakan penyesalan. Nah, ini harus dipahami. Jangan kita lalu masuk di tempat retret ini lalu menjadi alumni, misalnya alumni kejahatan. Dulunya hanya mencuri, tiba-tiba lebih parah lagi. Ya. Jadi percuma saja kita dibina di tempat ini oleh negara, dikasih makan gratis. Walaupun makanannya ya standar. Tapi kalau tidak ada buah-buah pertobatan dan rahmat pengampunan yang bisa mendidik Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ya sia-sia saja. Ya ini terus terang dikatakan, tuh apa kita sebagai orang Kristiani ngomongnya hanya ditutup-tutupi, lip service. Tetapi kita harus paham, ya. Korban itu bukan hanya korban kejahatan, tapi korban juga orang tua korban, istri korban, anak korban. Semua yang jadi korban, korban akibat kitanya yang dulu mengikuti hawa nafsu, kejahatan, dan dunia, serta rayuan iblis. Ya. Nah, ini penting ya untuk dipahami. Makanya ya, ini menjadi suatu kesaksian iman yang hidup. Bahwa kita benar-benar ya harus berbalik kepada Allah dan mengikuti jalan Allah kembali. Jangan sudah sampai di dalam ini malah bertambah jahat lagi. Kalau kita bertambah jahat ya siap-siap kita akan dihukum. Ya. Karena begini, pengampunan itu hanya bisa diraih jika ya
kehendak Allah terjadi atas diri kita. Setelah diberikan pengampunan, merasa nyaman, lalu kita berbuat kejahatan lagi, yaitu sama saja kita menyia-nyiakan rahmat Roh Kudus. Berdosa kepada Bapa dan Anak, dosamu diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Nah, ini penting untuk menjadi suatu landasan kita untuk bertobat, dan membebaskan diri dari yang jahat. Nah, Yesus adalah hidup ketika menghibur Maria dan Marta yang sedih karena kematian Lazarus. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25-16. Dalam bagian pendahuluan Injil Yohanes, penginjil memberi kesaksian mengenai Yesus. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Makna ungkapan hidup dalam ayat-ayat ini menunjuk pada kehidupan sejati yang mendapat kepenuhannya di dalam kehidupan kekal. Di dalam Yesus ada kehidupan kekal, sehingga umat yang beriman kepadanya akan dibangkitkan dan memperoleh hidup kekal. Nah, hidup kekal itulah yang utama. Hidup di dunia sementara, tetapi hidup di akhirat adalah selamanya. Dan kehidupan kekal, ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Hidup kekal itu sudah menjadi jaminan yang kekal. Tetapi kita sering menyia-nyiakan mutiara itu untuk masuk ke mulut anjing dan ke mulut babi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sadari itu, kita menjadi berkat karena Yesus Kristus yang memberkati kita, membimbing kita, melindungi kita. Berkat itu mengalir kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Allah. Nah, itu merupakan gelar Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup.